Berikut ini fakta terbaru terkait kasus penganiayaan dan pembunuhan pemuda Aceh, Imam Mashkur, oleh oknum Pas Pampres dan anggota TNI. Baru terungkap ternyata Imam Mashkur tidak sendiri diculik. Ada orang lain yang ikut disekap bersamanya. Namun berbeda dengan Imam, korban lainnya itu dibuang di pinggir jalan tol dan tak jadi disiksa. Pelaku membuang korban satunya karena sesak nafas. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Pom Dan Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar pada Selasa 29 Agustus 2023. Ia mengatakan saat ini seorang korban selain Imam Mashkur tersebut masih hidup dan selamat. Namun Irsyad tidak membeberkan identitas korban lainnya itu. Adapun sosok tersebut kini dikabarkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sebelumnya diinformasikan kasus penganiayaan ini berawal saat Imam Mashkur diculik oleh pelaku menjaga toko kosmetik. Tepatnya di toko yang terletak di Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu. Kala itu, para pelaku mengaku sebagai polisi dan menuding Imam mengedarkan obat-obatan ilegal di tempatnya bekerja. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang. Tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Itu juga kita periksa sebagai saksi. Saya menjawab pertanyaan ke wartawan, mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan rencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebelumnya tidak saling kenal atau bagaimana? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah udah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya atau Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Itu juga kita periksa sebagai saksi. Untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan. Itu hoax. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi kan? Yang pundaknya dilucuti itu bukan korban ya? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ini korban tersangka atas nama Prataji. Prataji.
Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan